Di era digital New Manhattan, tak ada yang lebih bersinar dari Vaita, influencer virtual nomor 1 di kota. Vaita adalah hologram 3 dimensi yang super realistis, selalu menampilkan kehidupan yang sempurna, mempromosikan tren terbaru, dan menyuarakan pendapat yang seolah-olah mewakili semua orang. Peter Parker, yang sedang memantau berita sebagai bagian dari kerja magangnya, mulai merasa ada yang aneh. Vaita, yang biasanya menyebarkan pesan positif, kini mulai memposting konten yang memecah belah. Retorikanya halus, tapi efektif menumbuhkan kecurigaan antara warga Upper City yang makmur dan Under City yang kurang beruntung. Saat berpatroli sebagai Spider-Man, ia melihat ada protes kecil di City Plaza. Warga Upper City menolak berbagi sumber daya energi dengan Under City, sambil mengutip data palsu yang disebarkan oleh Vaita. Spider-Man tahu ini bahaya. Semua orang mencintai Vaita. Dia punya jutaan pengikut. Jika dia menyebarkan racun, itu akan menyebar lebih cepat daripada virus digital manapun. Ini harus dihentikan sebelum terlambat. Spider-Man memutuskan untuk mencari sumber siaran Vaita. Hologram sesempurna apapun pasti punya operator. Setelah meretas jaringan holocasting kota, ia menemukan koordinat sumber sinyalnya. Sebuah studio kecil dan gelap di bawah menara komunikasi yang sudah jarang dipakai. Saat tiba di sana, ia menemukan Vaita diproyeksikan dari sebuah server sederhana. Di belakang konsol, duduk seorang wanita yang wajahnya tampak lelah dan penuh dendam. Dia bukan peretas biasa, melainkan Dr. Evelyn Cho, seorang ahli sosiologi yang dulu sangat dihormati. Spider-Man terkejut. Dr. Cho, apa yang Anda lakukan? Anda menggunakan Vaita untuk menyebar kebohongan dan menciptakan konflik. Dengan tatapan dingin, Dr. Cho menjawab, aku menunjukkan pada mereka kebenaran, Spider-Man, kebenaran bahwa kota ini dibangun di atas kebohongan. Mereka terlalu sibuk memuja gambar yang sempurna untuk melihat jurang yang semakin lebar di kaki mereka. Aku hanya menggunakan ilusi untuk memaksa mereka menghadapi kenyataan. Cho percaya, satu-satunya cara menyadarkan kota adalah dengan menciptakan kekacauan sosial yang cukup besar. Dan Vaita adalah alatnya. Tiba-tiba, Dr. Cho mengaktifkan sistem keamanan, mengunci studio, dan meningkatkan siaran Vaita. Kini, Vaita menyiarkan pengumuman mendesak berisi kabar bohong yang bisa memicu bentrokan sipil besar-besaran. Spider-Man tahu, ia tidak bisa mematikan siaran begitu saja. Itu hanya akan membuktikan teori konspirasi Cho bahwa ada yang mencoba membungkam kebenaran. Ia harus mengungkap dalang di baliknya kepada seluruh kota. Dengan cepat, Spider-Man menembakkan jaring yang sudah dimodifikasi ke server holocasting di studio. Tujuannya adalah menyalurkan umpan balik video langsung dari studio ke siaran Vaita di seluruh kota. Saat Vaita sedang berpidato tentang bahaya dari warga Under City, tiba-tiba layar hologram kota mulai berkedip. Di samping wajah Vaita yang sempurna, muncul sebuah video langsung. Dr. Evelyn Cho yang marah dan kacau, duduk di studio gelap, dengan Spider-Man berdiri di belakangnya. Seluruh warga New Manhattan yang terpaku pada siaran itu terkejut. Mereka melihat idola mereka, Vaita, berdampingan dengan realitas yang pahit seorang wanita brilian yang menggunakan kepintarannya untuk manipulasi. Suara Spider-Man kemudian terdengar melalui siaran Vaita, diperkuat ke seluruh penjuru kota. Lihatlah, warga New Manhattan, inilah wajah di balik ilusi. Vaita memang tidak nyata, tapi perpecahan yang ia sebarkan itu sangat nyata. Jangan biarkan kesempurnaan digital merampas integritas dan kejujuran kalian. Dr. Cho panik dan mencoba menghapus siaran Spider-Man, tapi sudah terlambat. Seluruh kota telah melihat kebenarannya. Kekacauan digital pun mereda. Polisi datang dan menangani Dr. Cho. Warga kota, meskipun syok, mulai berdiskusi dan mempertanyakan semua yang mereka lihat dan dengar di media sosial. Malam itu, Peter Parker duduk di tepi gedung, memandang hologram Vaita yang kini mati. Ia belajar pelajaran penting, integritas dan kebenaran jauh lebih berharga daripada penampilan yang sempurna dan popularitas yang didukung ilusi. Di era informasi ini, kemampuan kita untuk membedakan fakta dari kepalsuan adalah pertahanan terkuat kita. Pesan ini untuk kita semua, beranilah mencari kebenaran, bukan hanya yang enak didengar atau dilihat. Jangan biarkan ilusi yang berkilauan atau jumlah suka yang tinggi membutakanmu. Nilailah sesuatu dari integritas dan kejujuran tindakannya yang nyata, bukan dari kesempurnaan citra digitalnya. Jangan mudah percaya, selalu bertanya, selidiki, dan utamakan kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.